Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun secara maya ya, tapi tidaklah mengapa. Alhamdulillah setelah kemarin kita membahas materi masih di bab 1, yaitu tentang berpikir kritis. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk mempelajari materi yaitu yang berhubungan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah tafsir dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Salah satu ayat yang berhubungan dengan materi mengembangkan ilmu pengetahuan. Silahkan kalian siapkan catatannya, kemudian nanti simak baik-baik ya apa yang akan Bapak sampaikan. Ayo langsung saja kita simak videonya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, kita pasti pernah mendengar sebelumnya ya. Mungkin beberapa pembahasan atau pelajaran pada pertemuan-pertemuan yang dulu pernah kamu mendengar bunyi dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini. Nah, ayat ini salah satu ayat populer. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana turunnya ayat ini? Nah, betul sekali. Ayat ini mula-mula turun di Gua Hiro, yaitu ketika Nabi kita berkholwat. Pernah kalian mendengar kata kholwat? Kholwat adalah mengasingkan diri. Kholwat artinya menjauhkan diri dari hiruk-pikuk yang pada waktu itu Nabi kita masih hidup di zaman yang penuh kejahilan, zaman yang penuh kebodohan. Tuh. Tapi Nabi karena seorang manusia pilihan, manusia yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak suka dengan hiruk-pikuk masyarakat pada waktu itu yang cenderung ke arah jahil atau kebodohan. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Indikasinya apa? Banyak terjadi perjudian di mana-mana. Kemudian banyak mabuk-mabukan, banyak tindakan asusila dan sebagainya. Hal tersebut dinormalisasikan, dianggap sesuatu yang wajar pada waktu itu. Nah, tapi Nabi karena seorang manusia yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu sudah gemar melakukan khalwat atau mengasingkan diri. Salah satu ulama tafsir yaitu Buya Hamka menyebutkan ya, terhitung mulai dari Nabi mulai mengasingkan diri sampai kepada malam di waktu diturunkannya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini itu diperkirakan selama 4 tahun 2 bulan. Jadi dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, 4 tahun 2 bulan, Nabi sudah mulai berkholwat di Gua Hiro. Nah, sampai tiba waktunya satu malam di mana Nabi didatangi oleh sesosok malaikat mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pembawa wahyu. Nah, malaikat Jibril alaihissalam. Beliau datang menghampiri baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan Iqra. Nah, coba kita simak baik-baik ayatnya. Di ayat yang pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kalian perhatikan. Kalimat pertama atau perintah pertama yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ya, yang hakikatnya adalah perintah kepada kita semua umat manusia. Apa? Iqra. Secara harfiah, Iqra ini diartikan sebagai mengumpulkan, menghimpun. Menghimpun apapun ya, menghimpun contoh yang paling mudah, menghimpun alat tulis,
menghimpun peralatan sekolah misalkan ya, atau menghimpun barang-barang yang akan kita buat untuk kerajinan misalkan. Nah, itu secara harfiah bisa dikatakan Iqra. Nah, Iqra ini kalau diterjemahkan, kita sering terjemahkan dengan arti membaca, ya, membaca. Atau dalam makna yang lain, Iqra itu dipahami sebagai belajar, mempelajari sesuatu, meneliti sesuatu. Jadi Iqra itu tidak hanya terpaku kepada membaca saja. Secara maknawi, belajar juga Iqra. Ya, meneliti Iqra. Kemudian mempelajari, memahami sesuatu itu juga Iqra. Nah, secara maknawi. Jadi kalau dihubungkan ya dalam konteks harfiah dan terjemah maupun secara maknawi, Iqra itu artinya adalah menghimpun, mempelajari informasi-informasi sehingga menjadi satu pengetahuan yang bisa membuat kita memahami sesuatu, yang bisa membuat kita paham akan sesuatu. Nah, Iqra itu ya. Di ayat pertama ini Buya Hamka menjelaskan bahwa tidak dijelaskan secara eksklusif, secara khusus objeknya apa yang dipelajari. Nah, kenapa demikian? Ya, menurut beliau, ya, objek yang terkandung dalam tafsir Quran surat Al-Alaq ayat 1 ini itu ada dua. Satu, objek secara kauliyah. Ya, kauliyah itu adalah tersurat, yaitu Al-Quran, kemudian buku-buku cetak yang lainnya. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita baca. Itu objek kauliyah. Kalau zaman sekarang banyak literatur digital, ya, informasi-informasi yang bisa kita akses secara digital itu pun ayat kauliyah atau objek secara kauliyah, objek tertulis. Nah, adapun yang kedua yaitu objek kauniyah. Kauniyah itu adalah tersirat. Ya, apa alam semesta? Itu kan alam semesta ini merupakan objek yang dapat kita pelajari. Oleh karenanya dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, kata Allah dalam Quran surat Al-Imran, perhatikanlah semua fenomena yang terjadi di sekeliling kamu. Ya, baik dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, ya, Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa semua yang terjadi, fenomena yang ada di sekeliling kita itu bisa kita pelajari. Ya, mulai dari pergantian siang dan malam, kemudian pasang surut air laut, ya, itu semua bisa diamati dan kita pelajari sehingga kita bisa mengenal hari ini ada berbagai disiplin ilmu yang lahir dari situ. Contohnya seperti geografi, astronomi, ya, kemudian meteorologi dan sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fenomena alam di sekitar kita. Kemudian ada lagi manusia mengamati pola perilaku yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi-interaksi yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Dari situ kemudian muncul ilmu yang kita kenal dengan nama sosiologi. Nah, gitu ya. Itu semua adalah objek-objek yang secara kauniyah bisa kita amati dan bisa menghasilkan pengetahuan dari sana. Baik ya, ada dua objek. Yang pertama adalah objek kauliyah, tertulis, kemudian atau tersurat, dan objek kauniyah atau tersirat. Baik, itu ya. Jadi objeknya ada dua, satu objek secara kauliyah atau tertulis, dan objek secara kauniyah atau tersirat. Baik, selanjutnya adalah Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, masih di ayat 1. Bismi Rabbik di sini ya memberikan isyarat atau mengandung arti bahwa ketika kita melakukan sesuatu, usaha apapun, apalagi belajar, ya, jangan lupa ismun wa rabbuk, ya, Bismi Rabbik, ya, jangan lupa untuk menyebut nama Tuhan. Artinya jangan lupa untuk menautkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk berdoa secara sederhananya. Itu ya. Nah, makanya kalian dibiasakan setiap mau belajar, setiap pagi, atau bahkan tidak cukup setiap pagi saja, setiap pergantian mata pelajaran. Silahkan
silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kenapa? Alladzi khalaq, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Menciptakan. Khalaq itu menciptakan, menjadikan. Itu ya. Jadi Bapak dapat simpulkan di ayat pertama ini isinya adalah perintah bagi kita untuk belajar dan jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa. Jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Selanjutnya adalah ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ayat yang kedua ini bisa menjawab pertanyaan barangkali. Ya, barangkali muncul pertanyaan dalam benak kita di dalam penjelasan ayat yang pertama, kenapa sih kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di ayat yang kedua ini Allah menjawab, khalaqal insana min 'alaq. Karena Allah adalah yang telah menciptakan kamu wahai manusia. Ya, min 'alaq dari segumpal darah. Segumpal darah ini adalah satu pengibaratan bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah. Alaq itu adalah segumpal darah, ya, yang kalau kita hubungkan dengan ilmu kedokteran, ya, alaq itu adalah bentuk janin yang baru berumur beberapa minggu saja. Jadi setelah sel telur dibuahi ya oleh sperma, kemudian bergerak menempel di dinding rahim, dalam waktu 40 hari itu sudah berubah jadi segumpal darah. Nah, tapi ini rawan sekali. Ya, rawan sekali gugur manusia itu. Ya, makanya dalam masa kehamilan yang masih beberapa minggu, kita mungkin kerap kali mendengar ada seorang perempuan yang keguguran. Ya, yang kandungannya gugur. Itu janin yang ada di dalam kandungannya gugur. Nah, itu berarti kan alangkah sangat lemahnya manusia itu. Tapi dalam kondisi walaupun bermula dari sesuatu yang sangat lemah, Allah Maha Kuasa menciptakan, menjadikan, khalaqon, ya, khalaqal insan. Allah berkuasa untuk menjadikan manusia itu makhluk yang kuat, makhluk yang istimewa, makhluk yang cerdas. Itu kan. Sehingga apa? Allah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai khalifatun fil ard, sebagai pemimpin, pengelola, pemelihara, ya, penjaga di muka bumi ini. Bayangkan, awalnya manusia itu sangat lemah. Tapi kemudian Allah mampu menjadikan manusia itu sebagai sebagai makhluk yang kuat, makhluk yang bisa dan banyak melakukan sesuatu sebagai pengelola di muka bumi ini. Gitu kan. Nah, itu artinya apa? Semua hal yang kita lakukan sudah semestinya tidak lepas dari menghubungkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang mampu menjadikan manusia sebagai makhluk-makhluk yang kuat, yang cerdas gitu. Mampu menjadikan manusia dari sebelumnya lemah menjadi kuat, mampu menjadikan manusia dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu ya. Jadi ayat yang kedua ini menjawab pertanyaan yang muncul dari penjelasan di ayat yang pertama tadi tentang kenapa sih kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu termasuk membuat kita menjadi manusia yang istimewa, yang mampu mengampu amanat sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu ya. Itu. Baik. Penjelasan ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Nah, coba perhatikan di ayat yang ketiga ini ada kalimat yang diulang dari ayat sebelumnya. Kalimat apa itu? Nah, betul ya, kalimat Iqra yang artinya membaca. Nah, mengandung arti atau mengandung isyarat bahwa di ayat yang ketiga ini Allah memberikan contoh, memerintahkan kepada kita. Hendaknya ketika mempelajari sesuatu, membaca sesuatu, memahami sesuatu itu nggak cukup hanya sekali saja. Gitu ya. Kalau hanya sekali saja ya nggak bakal bisa. Pasti cepat lupanya. Ya, pasti masih sulit dipahami. Oleh karenanya Al-Quran saja memberikan contoh.
ketika membaca, memahami, mempelajari sesuatu itu jangan sekali, harus berulang-ulang. Harus berulang kali. Ya, itulah kenapa ketika kalian di sekolah, guru memberikan catatan, ya, guru memberikan tugas, yaitu semata-mata agar terjadi pengulangan dalam masa belajar kalian. Gitu. Ya, jadi belajarnya itu tidak hanya di kelas saja, bisa dibuka lagi di rumah. Minggu depannya bisa dibuka lagi di buku catatan. Sehingga dari pengulangan-pengulangan tersebut, ya, kalian akan paham. Akan muncul pemahaman dalam hati dan pikiran kita. Nah, gitu ya. Warabbukal akram. Tuh. Lanjutan ayatnya adalah Warabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pengasih, Tuhanmu yang maha mulia. Mengandung arti bahwa setelah kita mempelajari, ya, setelah kita belajar berulang-ulang, maka Allah yang maha karim, akar kata dari akram, ya, yang maha pengasih, yang maha mulia, itu akan memberikan pengetahuan kepada kita, akan menurunkan ilmu tersebut kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah melihat banyak usaha kita. Karena Allah sudah melihat berulang kali kita mempelajari hal tersebut. Gitu. Jadi atas kemuliaan, atas karunia, atas kasih sayangnya, Allah akan memberikan ilmu tersebut kepada kita setelah melihat usaha kita berulang kali. Nah, gitu ya. Atau mungkin dapat kita pahami juga, ya, bahwa manusia setelah mendapatkan pengetahuan, setelah menjadi manusia yang berpengetahuan, maka dia akan karim, akan mulia, akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat lain, ya, Allah berjanji, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, menaikkan derajat satu orang, ya, setelah dia berpengetahuan, setelah dia memiliki ilmu. Nah, gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah ayat yang keempat. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Ya. Nah, ayat keempat ini adalah ayat yang memberikan isyarat, ya, bahwa yang namanya belajar itu tidak lepas dari yang namanya mencatat. Allah sendiri telah memberikan isyarat, ya, telah memberikan contoh. Siapakah dia? Allah, yaitu alladzi 'allama bil qalam, yaitu zat yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Nah, jadi dua budaya ini, ya, tadi budaya membaca, iqra, ya, mempelajari, dan menulis, ya, adalah dua budaya yang tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan belajar. Jadi kalian sebagai anak sekolah, ya, sudah sepatutnya, sudah sewajarnya bahwa membaca dan menulis adalah dua pokok atau dua modal yang harus diterapkan dengan baik, gitu, agar kamu bisa memahami sesuatu. Tuh. Sekarang kalau misalkan kalian belajar tapi nggak pernah mencatat, Bapak yakin kalian tidak akan bisa mengulang, tidak akan bisa membuka kembali materi yang sudah dipelajari kalau kamu tidak punya catatan. Nah, begitupun kalau kalian punya catatan tapi nggak pernah dibaca lagi, nggak pernah dipelajari lagi, Bapak yakin kalian tidak akan paham. Apalah artinya catatan yang bagus kalau tidak pernah dibaca lagi? Sama halnya dengan sia-sia. Nah, jadi dua budaya ini harus dipraktikkan dengan baik, yaitu membaca dan menulis. Itu ya, setiap ada penjelasan yang penting dari guru atau pemahaman yang kalian dapat dari manapun, dari bacaan apapun, hendaknya ditulis supaya nggak lupa. Karena Nabi bersabda, al ilmu kasaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu seperti binatang buas, seperti binatang buruan, ya, yang kalau tidak dikekang, kalau tidak ditali, maka akan lepas lagi, ya, gitu. Jadi yang namanya ilmu itu harus dicatat. Kalau kalian paham, segera catat supaya nggak lupa lagi, gitu ya. Nah, terakhir, ayat yang terakhir, allamal insana ma lam ya'lam, itu ya, yang telah mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak diketahuinya, itu ya. Jadi sekali lagi ini adalah penguatan
dari penjelasan Bapak sebelumnya, bahwa dua budaya yang harus kita terapkan baik-baik sebagai seorang pelajar, yaitu apa? Membaca dan menulis. Kalau dua hal tersebut sudah bisa kita terapkan dengan baik, sudah bisa kita lakukan dengan baik, ya, maka malam ya'lam, sesuatu yang tidak bisa, yang sebelumnya kita tidak tahu akan menjadi tahu. Ya, Allah akan menurunkan ilmunya, ya, sehingga sesuatu yang sebelumnya kita tidak paham menjadi paham. Nah, begitu ya, anak-anak sekalian. Jadi, secara garis besar, ya Bapak tarik benang merahnya, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah ayat yang berhubungan dengan bagaimana budaya yang sebaiknya kita lakukan dalam belajar. Budaya belajar yang baik itu seperti apa sih? Itu ya. Nah, satu, yaitu menyimak, memperhatikan, mempelajari, kemudian membaca ketika kalian belajar, menyimak penjelasan dari guru dengan baik, memperhatikan, dan membaca materi-materi yang sudah disediakan, yang diberikan kepada kalian. Nah, setelah kalian memahami sesuatu, yang kedua adalah mencatat. Tujuan mencatat adalah agar kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah diajarkan, ya, agar kalian bisa membuka kembali, mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan, sehingga apa? Dari pengulangan-pengulangan tersebut akan tercipta satu pemahaman, sebagaimana yang diisyaratkan dari ayat yang kelima ini, allamal insana ma lam ya'lam, itu ya, yang mengajarkan manusia dari sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian. Baik anak-anak, ya tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari Bapak tentang tafsir Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Silahkan ya dicatat baik-baik ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah menerapkan isi kandungan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut ya. Jadikan itu sebagai kebiasaan yang baik, itu ya. Jadikan itu sebagai modal utama dalam belajar, itu ya. Sehingga tercipta kebiasaan yang baik, kemudian sehingga kalian akan bisa memahami materi dengan sebaik-baiknya. Demikian ya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.